Tapi yang kita mau pastikan bukan pemaksulan Gibran, tapi menghentikan kedunguan yang diproduksi termasuk oleh Gibran. Kalau Gibran bukan wakil presiden, nggak mungkin istilah kedunguan itu saya terapkan pada beliau itu. Kita perdebatkan lebih jauh, Bang. Kita nih sebagai generasi muda mau untuk diarahkan atau digiring opini kita mendukung pemikiran-pemikiran generasi tua yang kolot. Ini cuma suara Purnawirawan, orang tua kolot. Berapa orang pula? Tapi buat saya, politik bukan the art of the possible. Politik is the art of attacking the impossible. Kami tentu sebagai sebuah bentuk aspirasi ini sah-sah saja ya. Di alam demokrasi, masukan, aspirasi, kritik ini menjadi sebuah hal yang lumrah. Tapi ini kan bukan kritik, ini ancaman dalam tanda kutip ya, pemakzulan dan diseriuskan. Jadi begini Bung Aiman, saya ingin mengawali argumentasi saya dengan mengatakan bahwa saya cukup prihatin sebenarnya dengan apa yang terjadi pada bangsa kita hari ini. Negara sebesar Indonesia dengan 280 juta rakyat Indonesia di dalamnya seolah terus digiring untuk menonton dan menyaksikan polemik serta peristiwa-peristiwa politik yang bising dari segi narasi namun hening dalam segi substansinya. Persis seperti polemik yang terjadi pada hari ini. Berkaitan dengan keheningan substansi tadi, izinkan saya untuk menjelaskan, memberikan gambaran dan sedikit analogi bagi kita semua. Ada sebuah ruangan yang disebut dengan anechoic chamber. Ruangan ini dirancang untuk bisa menerima dan juga menyerap suara serta gelombang elektromagnetik. Di dalam kesunyian itu kita bisa memetik sebuah pelajaran ya. Ketika orang itu masuk ke dalam anechoic chamber, maka orang tersebut akan bisa secara otomatis kemampuannya adalah untuk bisa mendengarkan organ tubuhnya sendiri termasuk detak jantungnya. Dan dalam konteks ini saya ingin mengajak kita semua sebagai sebuah bangsa, khususnya generasi muda, ayo kita beranikan diri untuk melangkahkan kaki kita masuk ke dalam spektrum anechoic chamber ini, sehingga kita bisa benar-benar mendengarkan detak jantung rakyat, denyut nadi rakyat, isi hati keluh kesah rakyat dengan lebih jernih. Sehingga dengan begitu pun kita bisa mengklasifikasi, mengklasterisasi persoalan-persoalan kebangsaan apa yang fundamental yang sebenarnya harus segera kita prioritaskan untuk diselesaikan. Bukan kemudian kita terjebak di dalam kubangan kebisingan yang tidak konstruktif. Seperti yang terjadi hari ini, apa sebenarnya menjadi persoalan? Kalau kita tarik dari perspektif legal formal, misalnya dari perspektif hukum tata negara, ini sudah selesai. Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan sudah memutuskan, dan itu menjadi basis legitimasi bahwa Mas Gibran layak untuk menjadi pendamping Pak Prabowo. Lantas apa yang kemudian menjadi objektivitas daripada Forum Jenderal Purnawirawan TNI? Saya sebagai anak bangsa yang lahir dari rahim rakyat, yang juga berkomitmen untuk terus memperjuangkan prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi, sangat menghormati apa yang disuarakan oleh Forum Jenderal Purnawirawan TNI. Tapi jangan juga toh narasi yang disampaikan ini tanpa isi, yang akhirnya membuat eskalasi dan stabilitas politik nasional menjadi terganggu. Bahkan dampak terburuknya adalah kekacauan yang terjadi hari ini, ketidakjelasan proses yang sekarang ini berlangsung bisa mengganggu program kerja pemerintah untuk mewujudkan visi misinya. Kenapa tidak coba kita angkat tema-tema lain yang lebih strategik? Misal terkait dengan komitmen, konsistensi, keberanian pemerintahan hari ini yang dipimpin oleh Presiden kita Prabowo Subianto terkait dengan komitmennya menjaga lingkungan dan alam di Indonesia dengan mencabut 4 izin tambang di Raja Ampat. Menurut saya itu lebih progresif, lebih revolusioner, lebih konstruktif dibandingkan kita membahas hal yang ya, tidak substantif. Kan Anda datang juga hari ini, artinya Anda mau menjelaskan itu. Kalau soal itu kita bahas juga, besok kita juga akan bahas soal itu. Tapi saya ingin tanya, menurut Anda narasi yang disampaikan oleh para purnawirawan ini kosong? Kosong. Tanpa substansi? Tanpa substansi. Tanpa substansi. Oke. Sengaja dimatikan? Iya, kalau pakai audio nanti ada echo chamber effect. Saya mendengarkan suara saya sendiri, sama seperti Anda katakan tadi. Anda minta supaya kita mendengarkan detak jantung. Purnawirawan tidak pernah punya jantung dia. So kalau dia punya jantung, dia akan gugup untuk narik picu. Jantung itu membuat orang ragu. Yang membuat orang pasti itu hati, bukan jantung. Walaupun sebetulnya barangnya sama, yang kita sebut jantung itulah hati, yang kita sebut hati sebetulnya bukan itu yang kita maksud. Jadi kekacauan itu terjadi justru karena echo chamber dibuat sendiri oleh kalangan istana. Istana siapa? Ya istana Jokowi pada waktu itu kan.
Kan itu yang menyebabkan orang sekarang berupaya untuk merenung. Ada gunanya nggak nih purnawirawan nih? Kalau dia nggak ada gunanya, ngapain dibahas? Tetapi kalau satu purnawirawan bicara dan 2 purnawirawan ikut, 3 purnawirawan ikut, lalu 4 BEM ikut, lalu 500 mama ikut, 500 mama ikut, lalu jadi berita di New York Times, itu artinya ada sesuatu di negeri ini. Boleh hentikan itu. Jadi Gibranmu adalah Gibranmu, bukan Gibranku. Nggak ada soal juga di situ. Tapi yang kita mau pastikan bukan pemaksulan Gibran, tapi menghentikan kedunguan yang diproduksi termasuk oleh Gibran. Kalau Gibran bukan wakil presiden, nggak mungkin istilah kedunguan itu saya terapkan pada beliau itu. Tetapi karena pejabat publik itu ada standarnya, maka kita terpaksa mesti terangkan itu. Pikiran purnawirawan mengintip soal kedunguan apa enggak? Ya mungkin tidak. Dia mengintip soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Dan pelanggaran etik itu ada hoax. Nggak benar pelanggaran etik itu. Ya kan? Hoax kan? CC. Jimli Asidik. Berarti Anda nggak baca pertimbangan Jimli Asidik sehingga mengeluarkan itu. Iya, tapi Jimli Asidik kemarin bicara bahwa tidak mungkin Gibran dimaksudkan akan diproteksi oleh presiden. Itu 2 argumen yang berbeda. Dia melihat tidak mungkin karena akan diproteksi oleh presiden. Jadi dia mengetahui akan diproteksi, oleh karena itu dia batalkan pelanggaran etisnya itu. Kalau diproteksi oleh presiden, dasarnya apa? Ya karena satu paket. Tidak juga. Karena itu kapasitas individu. Gibran punya kapasitas individu, Prabowo punya kapasitas individu. Yang lagi disorot kapasitas individu Gibran, itu Gibranmu itu. Kan begitu cara kita melihat soalnya kan. Ya tapi kan ini melanggar konstitusi. Apa yang melanggar konstitusi? Apakah persoalan kita persoalan hukum di sini? Bukan. Bukan persoalan legalitas, ini persoalan legitimasi. Karena itu kalau dia legalitas selesai dia. Karena legitimasi diulang-ulang sampai you bosan sendiri dengar suara lu sendiri kan. Muhammad tiap hari bicara itu. Anak SMP juga bicara itu. Mem ada di mana-mana tuh. Tiba-tiba ada soal Raja Ampat. Maka demi Raja Ampat batalkan sesuatu yang udah 2 tahun dipersoalkan orang. Oke. Sekarang Raja Ampat kita bongkar hari ini. Tiba-tiba ada Raja 5, maka Raja Ampat kita tinggalkan, masuk ke Raja 5 itu. Kan begitu cara berpikirnya tuh. Jadi bukan karena ada sesuatu, maka yang di belakang itu menjadi tidak penting. Seandainya saya ikuti logikamu, sekarang ada suara Raja Ampat, karena itu tinggalkan, nggak ada berguna para purnawirawan. Oke, sekarang sebelum ada Raja Ampat berguna nggak dia? Ya berguna karena nggak ada Raja Ampat kan. Ya logiknya begitu. Cara membaca persoalan tuh begitu. Bukan karena Anda dapat permen hari ini lebih manis, maka permen yang kemarin gak ada gunanya. Memang gak ada gunanya hari ini kalau dia lebih manis, tetapi kemarin dia berguna itu. Karena belum ada pembanding. Sekarang kita lihat pembandingnya apa? Berguna gak perbandingan itu? Kan di kepalamu tadi begitu banyak hal yang Anda anggap gak penting itu. Karena yang paling penting adalah titipkan bangsa ini pada anak muda itu. Anak muda itu berkumpul di PSI, tempatnya adek. Isinya orang tua. Dan yang akan jadi ketua orang tua. Coba bersihkan tuh cara berpikirnya. Saya yang pertama kali justru mendorong si Raja Yuli, mendorong Grace Natali untuk memastikan bahwa partai ini akan jadi partai ideologis in optima forma. Sebelum dia jadi PSI, saya ngajar di situ. Tanya Made. Anda lihat jurnal PSI pertama yang nulis saya. Judulnya Arah Generasi. Baca nggak? Baca nggak? Anda baca? Anda baca tulisan saya di situ? Saya mendengar. Ya? Saya mendengar, tapi saya tidak. Oke, ada yang membaca dengan kuping rupanya. Kan itu baca tuh. Saya tuliskan di situ argumen mengapa PSI harus jadi arah generasi, bukan diarah-arahkan oleh pemodal, oleh bapaknya. Itu maksudnya memihak pada sesuatu, berpihak pada jalan pikirannya. Saya nggak pernah berpihak pada siapa-siapa. Saya berpihak pada jalan pikiran di dalam urusan publik. Soal Gibran saya lebih tahu dari you. Gibran datang ke rumah saya ngeluh, ngadu. Kalau saya buka lagi di sini, yang saya pernah buka di situ cuma 7%. Serius, masih ada 93%. Nama-nama itu. 10% lagi boleh lah. Kenapa? 10% lagi. Honor saya naik berapa persen? Oh ini saya tukar tambah informasi sekarang. Saya mau jualan informasi. Sisakan 83. Ya. Informasi mahal sekarang. Jadi
Jadi kita mau lihat keadaan bangsa ini di dalam kegugupan kita untuk membaca masa depan. Anda, Gibranku, Anda baca nggak proposal Indonesia 3 hari lalu di sidang ILO di Geneva? Baca? Nggak baca, gimana? Itu soal nasib tenaga kerja, buruh dan manusia Indonesia berhadapan dengan artificial intelligence yang nanti 3 tahun lagi itu akan menguasai sistem perburuan dunia. Yang ngomong di situ siapa? Jumhur Hidayat, yang naik panggung sama-sama Prabowo ketika hari buruh. Terus Anda nggak tahu apa yang Anda akan terangkan pada Gibran kalau Gibran bertanya ILO itu apa? Tadi ada iklan cappuccino, Ovaltine. ILO itu Milo buat diminum. Kan itu pentingnya Anda mendukung Gibran dengan kekosongan. Reason issue Anda nggak ngerti, bagaimana coba? Gibran butuh konsultan. Saya pernah bilang ke kalian itu, Gibran butuh konsultan yang betul-betul paham tentang reason issue. Saya bantuin Gibran. Gibran, ganti konsultanmu, bodoh semua. Serius. Itu akibatnya begitu. Jadi saya potong dulu ya, karena keadaan hari ini memungkinkan kita untuk melihat arah generasi. Yang pernah saya tulis itu bukan sekedar ini Gibranku, mana Gibranmu? Apa itu gituan? Kasih isi dong tuh pada bangsa ini. Kasih pendapat itu. Gibran bagi-bagi skincare. Bener kan? Apa punya bagi-bagi skincare? Bu Rocky, tapi tadi sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI lewat poin-poin itu adalah kosong substansi. Anda setuju itu? Kosong substansi. Sesuatu disebut substantif karena dia padat. Karena itu dalam bahasa Indonesia substantif artinya kata benda itu. Apa tuh kosong substansi? Coba, siapa yang bilang tadi? Siapa yang Anda yang maksudkan? Enggak, saya tanyakan tadi. Itu kosong substansi, kosong. Ke Mas Pangeran tadi. Oh, Pangeran menyebutkan itu. Ya memang kosong. Kalau dilihat dengan otak kosong. Nah itu semua persepsi kan? Bahwa semua sudah selesai, legitimasinya ada, apalagi itu kan kemudian yang dipikirkan oleh banyak orang. Apa legitimasi? Yang dipersoalan justru legitimasi, bukan legalitas selesai. Udah. Tetapi politik itu bukan urusan legalitas. Pak Harto legalitas, Habibie legalitas, Gus Dur legalitas, semuanya legalitas. Itu jatuh juga karena legitimasi. Legitimasi beda dengan legality. Legalitas itu black letter of law, itu legalitas. Dalam hukum tata negara baca aja tuh. Selesai problem, nggak ada problem. Tapi hukum tata negara itu bicara tentang negara di dalam keadaan diam. Artinya semua fungsi bekerja, maka dia diam. Kalau ada yang nggak bekerja, baru ribut. Jadi dalam keadaan normal kita pakai hukum tata negara, isinya legalitas. Di dalam keadaan ada dinamika politik, singkirkan hukum tata negara, nggak ada gunanya. Karena dia tidak berfungsi di dalam keadaan dinamis. Yang berfungsi adalah problem legitimasi, bukan legalitas. Itu. Ada nggak anak-anak hukum di sini? Atau anak sosiologi? Ada mungkin. Atau anak filsafat, karya mahasiswa? Pernah diajarin nggak beda antara legalitas dan legitimasi itu? Yang pertama kali bikin perbedaan itu namanya Jürgen Habermas, yang nggak pernah diikuti di Fakultas Hukum. Karena Fakultas Hukum tidak mengenal, kurikulum Fakultas Hukum Indonesia tidak mengenal asas atau prinsip legitimasi. Yang ada prinsip legalitas. Karena mereka cuma belajar Hans Kelsen, positivisme logis, semua legalitas itu. Norma hanya disebut norma bila koheren dengan norma di atasnya itu legal. Bahwa politik kemudian menjadi alasan kenapa hukum berubah itu nggak dipelajari. Jadi kemaksiatan kita hari ini karena kekosongan pikiran itu. Jadi maksiat. Apa demikian? Karena menurut saya selama kita mengakui bahwa proses pencalonan Mas Gibran kemarin secara formal sudah sah, selama kita mengakui eksistensi MK masih ada, maka selama itu juga kita harus mengakui segala putusannya itu sah, terlepas dari segala pro kontra dan juga kontroversi yang ada. Saya menduga bahwa polemik ini ada yang mengorkestrasikan. Bahwa siapa orkestrasinya tentu bisa kita perdebatkan. Tapi intuisi politik saya mengatakan bahwa kalau kita lihat kasus polemik pemakzulan Mas Gibran ini, kita kan sadar bahwa polemik ini sempat viral pada waktunya
kemudian sempat vakum dan sekarang hidup lagi. Tentu ini menjadi salah satu indikasi ada man behind the gun, ada pihak yang memegang tombol on off atas barang ini. Siapa kira-kira? Ya tentu bisa kita perdebatkan, Bang. Makanya saya bilang di awal bahwa untuk bisa mengetahui siapa orkestrator ya tentu bisa kita perdebatkan lebih jauh, Bang. Kita nih sebagai generasi muda mau untuk diarahkan atau digiring opini kita mendukung pemikiran-pemikiran generasi tua yang kolot. Gini, ada sebuah konsep terkait dengan gerontokrasi. Jadi ada sebuah bentuk negara yang jangan sampai dominasinya ini dikuasai oleh orang-orang tua saja. Pasangan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran adalah kombinasi pemimpin yang ideal. Jadi ayo kita dukung sana. Bahwa Mas Gibran punya kekurangan sebagai manusia, ya tentu kita harus mengakui itu. Tapi jangan juga kemudian hal-hal yang tidak dilakukan ini digiring, diorkestrasikan mereka-mereka yang masih belum menerima hasil Pilpres 2024. Ini cuma suara purnawirawan, orang tua kolot. Berapa orang pula? Dan kosong. Berapa orang? 200 orang. Penduduk Indonesia 280 juta orang. Ini peanuts. Dijumlahkan cuma 200 orang tuh. Di dalam public opinion ada prinsip bunyinya begini. Dalam logika namanya pars pro toto. Sebagian untuk seluruhnya. Bunyinya begini prinsip itu. The whole is greater than the sum of its part. Keseluruhan itu lebih besar dari penjumlahan bagian-bagiannya. Jadi bukan 200-nya. 1 tambah 1. Penjumlahannya itu, keseluruhan itu lebih besar dari 200. Begitu cara membaca politik. Begitu cara membaca demokrasi. Ini orkestrasi. Politik adalah orkestrasi. Apa yang salah di situ? Tapi bukan orkestrasinya yang Anda tagihkan. Anda mau cari kondukturnya siapa, konduktornya siapa, dirigennya siapa. Benar kan? Salah. Anda cari siapa yang nulis partiturnya. Begitu. Orkestrasi ada pemain, ada konduktor, tapi nggak ada partitur, bagaimana mau main? Karena saya tanya siapa yang nulis konduktornya. Yang sampai hari ini ada di WA group, ada di diskusi-diskusi BEM. Setiap minggu saya kira-kira dalam sebulan saya ada undangan kira-kira 100 sampai 120 undangan mahasiswa di semua kampus. Temanya soal ini. Mereka yang nulis partiturnya. Terus mau ngapain? Undangan kampus ratusan temanya soal pemakzulan. Yes. Berulang terus itu. Selamatkan demokrasi. Bagaimana pemakzulan? Itu. Paling saya penuhi 4 dalam sebulan seminggu sekali. Karena saya lebih sering naik gunung daripada naik mimbar. Jadi halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana ya Rocky Gerung teman-teman ya, Mas Kakmat, sekjen dari Gibranku ya, dan keras sekali bagaimana Rocky Gerung itu marah teman-teman, kritik keras tentang Gibran yang banyak dikritik juga, disorot juga ya selama ini ya sebagai wakil presiden. Bagaimana menurut kalian?